warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakak Media dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Syaidatul Lutfia kembali menemani kalian dalam ruang dialog inspiratif yang mengangkat suara-suara mahasiswa dari berbagai penjuru kampus. Dan tentu saja ini adalah program kesayangan kita semua, yaitu Samawa, sharing bersama mahasiswa. Pada episode kali ini, kita akan menyelami salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi hampir seluruh mahasiswa, yaitu kuliah kerja nyata, atau yang biasa disebut dengan KKN. Program ini bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi juga merupakan wadah untuk belajar dan terjun langsung di tengah masyarakat. Disinilah mahasiswa diuji bukan hanya soal intelektual, tetapi juga tentang empati, adaptasi, kerjasama, dan kontribusi nyata. Hari ini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari seorang mahasiswa yang tengah menjalankan KKN di salah satu desa di Provinsi Jawa Timur. Mulai dari tantangan medan, rancangan program kerja, hingga menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Langsung saja kita sambut bersama, inilah narasumber hebat kita, ada Kak Irwan Dwi Yulianto. Halo Kak. Halo Kak, Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi Sobat Kakak Media, Kak Irwan ini merupakan ketua dari kelompok 16 ya Kak ya? Iya betul. Kelompok 16, ketua KKN kelompok 16 di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mahasiswa Semester 6 naik ke 7. 6 naik ke 7 prodi tasawuf dan psikoterapi. Nah, ngomong-ngomong di Kak Irwan di sini kan ketuanya tuh. Iya, Dan di sini kan pasti mengenal teman-teman baru ya. iya. Gimana sih ceritanya awal mulanya Kak Irwan bisa ditunjuk dan dipercaya sebagai ketua di kelompok ini? Kalau awalnya itu kan pada saat pertemuan pertama itu pada saat melakukan Google Meet. Pada saat melakukan Google Meet itu kan dari teman-teman itu sama-sama perkenalan dan perkenalan nama dan alamat rumah. Dan kebetulan alamat rumah saya itu dekat dengan kampus dan dekat dengan lokasi KKN. Alamatnya kalau boleh tahu di mana Kak? Alamatnya di Desa Bandar Kidul. Bandar Kidul ya. Dari sini sekitar 20 menitan. Jadi emang alasannya ditunjuk karena rumahnya deket aja nih. Iya. Oke, nah mungkin dari satu kelompok itu berisi berapa anggota itu Kak? Untuk satu kelompok itu berisi 17 anggota, terdiri dari 11 perempuan dan 6 laki-laki. Oh, jadi banyak perempuannya ya. Iya. Dan itu apakah satu prodi atau beda-beda prodi itu Kak? Untuk prodinya itu berbeda-beda campuran. Jadi gimana sih mungkin dari perbedaan yang ada itu gimana cara kakak itu beradaptasi dan bisa kompak dalam satu kelompok? Untuk masalah kekompakan itu kan dari sejak awal itu kami tanamkan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Jadi selama KKN ini anggap saja kita menjadi keluarga selama 45 hari. Jadi kayak susah senang itu dirasakan bareng-bareng. Kalau satunya sakit itu yang lain juga ikut sakit. Jadi emang dibiasakan untuk saling merasa berkeluarga gitu ya. Jadi satu keluarga gitu, satu kelompok. Nah, tadi kan kakaknya sempat bilang kalau KKN itu ada 45 hari ya? Iya. Itu dimulai dari kapan Kak kalau boleh tahu? Untuk mulainya itu tanggal 5 Juli sampai 18 Agustus 2025. Oh, jadi ini sudah di fase pertengahan ya? Iya. Di pertengahan. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika sebelum berangkat KKN, apa sih yang dipersiapkan dari Kak Irwan sendiri dan dari kelompok 16 ini? Untuk yang dipersiapkan mungkin lebih pada bagaimana kita memahami KKN itu sendiri. Kan di dalam pada waktu pembekalan di kampus dan pembekalan pada dosen pembimbing lapangan itu kan dijelaskan di dalam KKN itu mempunyai 2 metode, yaitu metode PART dan ABCD. Itu kalau PART itu kan menggali dari sumber permasalahan di warga masyarakat sekitar. Kalau ABCD itu menggali potensi. Jadi emang sudah ada pembekalannya gitu ya dari awal. Nah, kalau persiapan dari kelompoknya sendiri, apakah ada pertemuan, terus rapat, atau gimana? Untuk pertemuannya itu yang pertama itu dari Google Meet yang pertama, kan
masih banyak yang di luar kota, Mbak. Iya. Setelah itu kami lakukan itu pertemuan pertama itu dengan DPL. Setelah itu ngobrol-ngobrol biasa, santai-santai di warung kopi gitu. Ngopi Agar bareng gitu ya. ngopi bareng, agar tujuannya kan kayak sama-sama rakete gitu, agar bersama-sama. Nah, kesan pertamanya Kak Irwan ketika bertemu dengan teman-teman baru, dengan dosen pembimbingnya juga dan juga dengan masyarakat di sini, kesan pertamanya gimana tuh Kak? Kalau untuk bersama teman-teman dan dosen pembimbing itu yang pertama nggih canggung. Iya, karena baru Ya, ya, kan baru baru. ketemu ya. Kalau untuk masyarakat ya canggung kan ya apa? Ya pertama nggih canggung. Setelah itu kan pada waktu KKN, awal KKN itu kan dalam waktu 1 minggu itu dilaksanakan observasi dan kayak serawung berbaur dengan masyarakat. Jadi selama 1 minggu itu kita fokuskan untuk berbaur dengan masyarakat. Oh, jadi cara adaptasinya adalah dengan berbaur dengan Iya, masyarakat. Jadi mengamati, terus mengamati. observasi Iya, gimana lingkungannya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di sini kan di Desa Ponggok ya namanya. iya, Poskonya itu kan dipisah. iya. Nah, gimana tuh cerita awalnya bisa bertempat di sini poskonya? Apakah emang dipersiapkan dari desanya atau mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri yang mencari? Untuk poskonya itu sejak awal sudah dipersiapkan anu apa dari dari pihak desanya. Ketika sowan awal itu sudah disampaikan dari perangkat desanya itu langsung diarahkan ke rumahnya warga dan untuk nembungi kak masalah biaya, masalah fasilitas itu juga dari perangkat desa. Jadi kita cuma ngikut-ngikut aja gitu. Jadi emang dari perangkat desanya juga sudah welcome gitu Iya, ya? Atau mungkin di sini tuh juga sudah terbiasa digunakan KKN? iya. Setiap tahun itu Desa Ponggok ini digunakan untuk KKN. Bukan hanya dari kampus UIN saja, tetapi Iya. dari kampus-kampus yang lain biasa KKN di sini. Oh gitu. Nah, mungkin ketika pertama kali datang ke Desa Ponggok, gimana sih respon warga Desa Ponggok dengan adanya teman-teman mahasiswa di sini? Untuk responnya kan kayak tadi itu kan apa desa ini kan bisa digunakan untuk KKN. Jadi kayak warganya itu sudah terbiasa dengan mahasiswa-mahasiswa KKN. Dan untuk antusiasnya itu sangat sangat antusias warganya itu kayak apa? Sangat terbuka gitu. Menerima dengan baik Menerima gitu dengan ya. baik. Itu adalah salah satu titik bahagianya mahasiswa Iya, KKN ya ketika iya. diterima dengan baik oleh warganya. Nah, kalau boleh tahu kondisi di tempat KKN ini tuh seperti apa? Apakah sudah tertata dengan baik atau mungkin malah justru sangat perlu dibantu gitu dalam adanya KKN ini? Untuk kondisinya itu kan di sini tergolong ke pegunungan, Mbak. Iya. Pegunungan ke dataran tinggi. Yang namanya pegunungan yang kadang jalannya itu terjang gitu. Kayak sempama kita mau ke dukuh satu ke dukuh yang lain itu kan agak sulit. Dan untungnya itu dari pihak desa atau pihak masyarakat tokoh masyarakat itu juga kayak kita sebelum sowan itu sudah dihubungi dulu. Jadi sangat sangat mendukung gitu. Jadi meskipun jaraknya jauh tapi dengan warga yang sangat Iya, mendukung ini cukup terbantu cukup gitu ya terbantu. Kak ya. Nah, ketika datang Desa Ponggok dan sudah hampir 20 hari ya di sini Iya, ya. Nah, ada nggak sih satu hal yang menantang banget untuk teman-teman mahasiswa di sini gitu? untuk menantangnya itu kan terkait ketika kami menyampaikan program kerja Mhm. kan di sini mayoritas warganya itu kan orang-orang sepuh, Oh orang-orang iya. tua. Kan Mhm. pemudanya banyak yang kerja di luar, Merantau gitu ya. merantau. Mhm. Lah itu menurut kami itu bagian yang menantang untuk bagaimana kita menyampaikan program-program kerja itu pada orang Iya, sepuh. iya. Dan terkadang orang sepuh itu sulit menerima Iya. menerima omongan-omongan kita. Apalagi kita notabene dari kota terus datang Iya, ke desa iya. ketemu dengan warga di desa gitu ya. Nah, mungkin boleh di-spill nggak sih Kak program kerja dari kelompok 16 ini ada apa aja? Untuk program kerjanya itu sementara masih ada 4.
Apa gitu? Yang pertama yaitu sosialisasi bahaya merokok, itu dikhususkan untuk anak SD kelas 5 dan 6 Jadi sosialisasi di sekolah gitu di ya? sekolah. Mm-mm. Setelah itu yang kedua, kami akan mengadakan bakti sosial bekam. Bakti sosial bekam. Iya, Ini agak menarik ini ya, kayaknya iya. agak jarang gitu ditemuin. Nah, ini tuh awal mulanya gimana bisa ambil program kerja ini tuh? Kan saya kan dari prodi tasawuf dan psikoterapi. Iya. Itu kan juga mempelajari kayak masalah terapi tradisional, kayak Hmm. bekam, akupuntur gitu. Hmm. Nah, itu saya manfaatkan untuk menjadi program kerja. Direalisasikan Iya. gitu ya. Luar biasa. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya kami berencana untuk mengadakan seminar kepemudaan terkait menggali potensi dan pengembangan minat bakat. Kan di sini itu mayoritas itu pemudanya yang meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi itu kayak jarang gitu Mbak. Jadi kayak lulus SMA gitu sama orang tuanya sering diarahkan ke pokok ngarit gitu, Ke sawah ke gitu ya, sawah, bertani. bertani, Iya, beternak iya, gitu. iya. Kalau untuk kemauan untuk meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi itu kayak kurang gitu. Masih kurang ya. Semangat untuk ke dunia pendidikan masih kurang gitu ya. Oke. Nah, dalam merealisasikan atau melaksanakan program kerja, ada nggak tantangan yang mungkin sulit banget gitu menurut teman-teman dari kelompok 16 ini? Untuk tantangannya ya tadi terutama pada pada apa akses jalannya ya Iya, agak iya. curam gitu. Ya, soalnya Juga pegunungan gitu ya. juga dari duku satu ke duku yang lain kan juga Ya. jauh. Habis itu kendalanya yaitu sinyal. Terkadang kan kita ketika mau upload kayak ke sosial media gitu kan butuh sinyal yang baik. Nah itu di sini tuh kayak sinyalnya terkadang ada, terkadang tidak. Terkadang teman-teman itu sempama pengen upload ke sosial media Ya. itu turun dulu ke bawah. Jadi harus effort dulu buat Iya, untuk mencari uploadnya, sinyal. iya, oh Ya. cari sinyal ya luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu perjuangannya juga ya ketika nanti teman-teman terjun waktu KKN, terus ketemu juga di daerah pedesaan, apalagi Iya, di pegunungan, di pelosok. effortnya iya di pelosok ya, effortnya harus nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Apalagi kalau buat upload butuh internet juga. Ini kalau misal turun ke bawah itu berapa waktunya tuh berapa tuh Kak? Sekitaran 10 menitan. 10 menitan kalau pakai kendaraan ya berarti ya. Iya. Tapi untungnya di sini jalannya udah baik gitu, maksudnya nggak terlalu sulit. Kalau jalannya itu yang sini ke bawah itu baik. Tapi kalau yang dari sini ke atas itu agak naik turun sama jalannya Itu itu ya. banyak yang rusak. Jadi emang harus was-was juga ya, Iya. hati-hati juga ya nanti ketika teman-teman mungkin ada juga yang KKN di pedesaan atau mungkin di pegunungan bahkan harus diperhatikan juga ya. Nah, sebagai mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan KKN, apa sih yang menurut Kak Irwan dapatkan di sini tapi nggak diperoleh ketika di kelas? Ya. Kalau di bangku kuliah itu kita kan hanya belajar teorinya saja. Paling kan maksimal kuliah itu kan hanya 6 jam, 7 jam. Tetapi kalau kita melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata, itu selama 40 hari, 45 hari full, itu kita belajar. Bukan hanya belajar pada teorinya saja, tapi kita juga belajar untuk berbaur pada masyarakat, berbaur belajar bagaimana kita memahami tentang problem atau permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat. Ya, jadi harus melihat juga ya kondisinya masyarakatnya Iya. seperti apa. Nah, mungkin kalau menurut Kak Irwan, ketika sebelum berangkat KKN dulu, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika terjun di lapangan itu? Untuk skillnya yang lebih terutama yang pengalaman saya yang lebih perlu ditekankan itu pada keilmuan agama, pada ilmu agama dan pada masalah BTV. Kan kami kan kayak apa Mbak saya kan apa dipandang masyarakat dari Universitas Islam dari Iya, UIN itu kan dipandang anak UIN pasti paham agama iya gitu. Islami gitu ya. Iya, kayak di sini kan berapa hari itu sudah disuruh bantu ngajar TPQ. Gitu ya. Ya, ngajar TPQ dan kayak menghandle pengajian-pengajian, khotbah gitu. Kalau sebelumnya nggak ada dasaran kan gitu bingung. Iya, iya betul. Jadi emang basicnya harusnya agama gitu ya. Agama.
Nah, kalau boleh tahu selain menjalankan program kerja di sini, biasanya teman-teman KKN itu ngikut di kegiatannya masyarakat juga ya? Iya, Kalau boleh tahu kegiatannya di masyarakat sini itu apa Kak yang sudah diikuti? kalau kegiatan terutama di Dukuh ini ya, Mhm, ini kan di Dukuh Baran, mhm. itu tergolong orangnya itu religius. Jadi satu minggu full itu full pengajian gitu Mbak, Pengajian tiap hari gitu? tiap hari. Oh, Jadi mulai libur itu hanya Sabtu dan Minggu. itu pengajian, Pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, ya jadi pengajian beda-beda bapak-bapak, gitu ya? beda-beda. Oke. Nah, dari semua yang sudah diceritakan Kak Irwan hari ini, ada nggak sih Kak satu momen atau satu part yang mungkin telah mengubah cara pandang Kak Irwan ketika melihat daerah ini? Kalau menurut saya, dulu saya kan apa, nggak pernah hidup di desa Pak. Iya. Dulu kan selama hidup saya kan di kota. Mhm. Lah itu saya memandang desa itu sebagai masyarakat yang tertinggal gitu. Tertinggal dari segi ekonomi, dari segi teknologi, pendidikan gitu. Lah itu setelah saya melakukan KKN, itu saya menjadi mengerti apa? Bagaimana kayak kondisi masyarakatnya gitu. Ternyata tidak seburuk apa yang saya pikirkan. Iya. Ternyata kayak pendidikan, teknologi, inovasi, inovasi-inovasi kayak peternakan, perkebunan itu sudah mulai canggih. Nah, jadi emang ternyata, banyak banget ya pelajaran yang diperoleh ketika Iya, KKN itu. Selain kita belajar di kelas, kita juga, perlu yang namanya belajar di lapangan ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Irwan ada pesan-pesan juga untuk teman-teman yang lagi nonton hari ini yang mungkin nanti akan terjun ke lapangan untuk melaksanakan KKN. Silakan Kak. untuk pesan-pesannya terutama pada teman-teman yang akan melaksanakan KKN itu mungkin lebih dipersiapkan lagi terkait keilmuan agama, terkait kayak bagaimana kita kayak membaca Al-Quran yang benar gitu. Setelah itu kita harus memahami bagaimana kondisi masyarakatnya. Kita bisa menyesuaikan untuk program-program kerja agar diterima oleh masyarakat dan Wih. memberi manfaat pada masyarakat sekitar. Iya, luar biasa sekali. Ya, itu tadi ya teman-teman pesan-pesan dari Kak Irwan, seorang ketua dari salah satu kelompok KKN ya, yang berada di Kecamatan Mojo ini, bahwa penting sekali bagi kita ketika nanti akan terjun ke lapangan, terjun untuk melaksanakan KKN sangat penting sekali kita minimal punya basic religius, punya basic agama. Kalau di universitas biasanya, apalagi universitas Islam, biasanya minimal bisa BTQ lah gitu ya Kak ya. Iya, betul. Agar nanti ketika terjun di masyarakat kita juga nggak bingung karena kita sudah punya bekal ketika kuliah di kampus. Nah, itu tadi perbincangan kita di episode kali ini. Terima kasih ya Kak Iya, Irwan atas sama-sama, Mbak. waktunya telah membersamai kita di program Samawa Sharing Bersama Mahasiswa. Saya Sedatul Lutfia dan narasumber hebat kita kali ini ada Kak Irwan serta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap saksikan Samawa Sharing Bersama Mahasiswa di KK Media. Media Kampus UIN Syekh Fasil Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi